Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Fitri Sabata, NPM 19075013, Prodi PAUD kelas A. Alhamdulillah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang manajemen pengembangan kurikulum PAUD. Manajemen pengembangan kurikulum PAUD, di sini yang dibahas ada dua, yaitu yang pertama, pengertian manajemen pengembangan kurikulum PAUD. Kurikulum pendidikan anak usia dini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Manajemen pengembangan kurikulum PAUD menurut penulis adalah usaha mengembangkan kurikulum dari kurikulum sebelumnya kepada kurikulum yang sekarang dengan pola pikir manajemen yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi di lembaga PAUD. Yang kedua, konsep kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. 6 aspek kurikulum pendidikan nasional yang menjadi ketentuan pokok pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. 1. Ada moral dan nilai-nilai keagamaan. Kedua, sosial, emosional, dan kemandirian. Ketiga, kemampuan berbahasa dan kognitif. Keempat, fisik atau motorik. Dan yang kelima, seni. Jadi, kita akan membuat kurikulum yang akan diberikan kepada siswa usia prasekolah haruslah memperhatikan aspek-aspek pembuatan kurikulum yang meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan moral, nilai-nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik, atau seni. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama ada prinsip relevansi. Di sini prinsip relevansi yaitu kurikulum anak usia dini harus relevan dan kebutuhan perkembangan siswa secara individual. Yang kedua ada prinsip adaptasi, yaitu kurikulum anak usia dini harus memperhatikan dan mengadaptasi perubahan ilmu, teknologi, dan seni yang berkembang di masyarakat, termasuk juga perubahan sebagai akibat dari dampak psikososial. Yang ketiga, ada prinsip kontinuitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus disusun secara berkelanjutan antara satu tahapan perkembangan dan tahapan perkembangan berikutnya, sehingga diharapkan siswa siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Yang keempat, ada prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus dipahami, dipergunakan, dan dikembangkan secara luas sesuai dengan keunikan dan kebutuhan siswa serta kondisi saat pendidikan itu berlangsung. Yang keempat, ada prinsip kepraktisan dan aspektabilitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus dapat memberikan kemudahan bagi praktisi dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pada anak usia dini. Yang keenam, ada prinsip akuntabilitas, yaitu kurikulum anak usia dini yang dikembangkan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan anak usia dini. Secara khusus, pengembangan kurikulum juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Antara lain, yang pertama, proses kegiatan belajar pada anak usia dini
harus dilaksanakan berdasarkan prinsip belajar melalui bermain. Yang kedua, proses kegiatan belajar pada anak usia dini dilaksanakan dalam lingkungan yang kondusif dan inovatif, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang ketiga, proses kegiatan belajar pada anak usia dini dilaksanakan dengan pendekatan tematik dan terpadu. Yang keempat, proses kegiatan belajar pada anak usia dini harus diarahkan pada pengembangan potensi kecerdasan secara menyeluruh dan terpadu. Jangan sampai dalam mengembangkan kurikulum PAUD disamakan dengan pengembangan kurikulum yang akan digunakan di jenjang pendidikan yang lebih atas. Karena dalam membuat kurikulum tingkat PAUD tidak sama dengan pengembangan kurikulum tingkat pendidikan yang lebih atas, yang mana pengembangan kurikulum itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Demikianlah materi manajemen pengembangan kurikulum PAUD yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.